3, 2, 1, oh, open the door. Selamat siang Mas Sargil. Saya mau bertanya ini, gimana pendapatnya Mas tentang apakah pernah mendengar tentang segitiga Bermuda? Dan apa pendapat Mas tentang segitiga Bermuda itu? Pendapat saya tentang segitiga Bermuda, yang biasanya orang bilang itu tempatnya Dajjal tuh ya. Tapi menurut saya masih nggak percaya sih kalau ada segitiga Bermuda itu. Gitu ya. Oke, jadi Mas Ragil tapi tahu tentang segitiga Bermuda itu ya Mas ya? Oke, mungkin itu saja Mas pembahasan. Nanti saya akan bahas di channel saya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Hai guys, ketemu lagi dengan Rudy Popo. Kali ini gue akan membahas tentang sebuah misteri. Tepatnya misteri sebuah tempat yang konon misteri ini belum terpecahkan sampai dengan hari ini. Misteri ini berhubungan dengan laut atau sebuah tempat di mana banyak orang yang mengkaitkan antara segitiga Bermuda dengan Dajjal. Oke, kita langsung saja membahasnya. Check it out. Segitiga Bermuda, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa Dajjal ada di segitiga Bermuda. Ditambah lagi dengan fakta atau kejadian-kejadian aneh yang banyak kita dengar, banyak kita lihat, baik itu di media sosial atau di media informasi, bahwa banyak kapal yang melintasi di sana hilang, pesawat hilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa apakah itu berita berdasar dengan sumber yang benar. Mari kita kupas tuntas permasalahan ini sehingga kita benar-benar mendapat informasi yang jelas, sejelas-jelasnya, berdasarkan dengan sumber dan dalil yang benar. Oke, kita langsung saja masuk pembahasan. Banyak para peneliti yang sudah datang ke sana untuk melakukan penelitian, dan mereka sudah melakukan bertahun-tahun dengan memberi kesimpulan jawaban mereka, dan kesimpulan mereka pun beragam. Ada yang mengatakan bahwa kapal-kapal hilang itu disebabkan oleh gelombang yang sangat besar sehingga membentuk suatu pusaran dan menyedot atau menghisap kapal-kapal atau pesawat-pesawat itu. Sehingga, dan ada juga yang mengatakan bahwa ada medan magnet yang sangat besar di segitiga Bermuda sehingga menarik kapal-kapal itu dan menarik pesawat, karena medan magnet itu sangat besar. Tapi itu merupakan hasil pemikiran dan penelitian mereka, karena mereka lebih ahli di dalam melakukan penelitian. Contoh saja, ada sebuah kapal yang katanya hilang, sampai sekarang belum ditemukan. Kapal itu hilang pada tahun 1918. Kapal itu bernama Cyclops dengan membawa 309 penumpang. Tidak ada komunikasi, dan kapal itu katanya besar dan berat bobotnya hingga bertonton, tapi bisa hilang. Pada saat mereka berangkat itu sudah diperiksa
tidak ada kerusakan apapun. Kemudian pesawat US Army yang diterbangkan melewati laut segitiga Bermuda, tapi tidak ada jejak, tidak ada hilang tanpa komunikasi yang jelas. Bahkan rombongan pesawat US Army berikutnya melakukan penyelamatan untuk mencari pesawat-pesawat yang hilang, ternyata tidak kembali. Sehingga banyak sekali asumsi-asumsi dari orang-orang hingga adanya kerajaan iblis. Segitiga Bermuda pertama kali ditemukan oleh seorang pelaut yang bernama Christopher Columbus. Christopher Columbus berlayar mengarungi lautan dan menemukan segitiga Bermuda tahun 1492. Mereka melihat kilauan cahaya yang sangat terang di lautan. Mereka melakukan penelitian dan menemukan ada kurang lebih 300 bangkai kapal di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda itu merupakan wilayah di Samudra Atlantik yang luasnya 4 juta kilometer persegi, yang membentuk segitiga antara Bermuda, wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, ada Puerto Rico, San Juan di sebelah selatan, dan Miami sebagai titik di sebelah barat. Banyak yang mengkaitkan segitiga Bermuda adalah tempat Dajjal, bahkan adalah tempat kerajaan iblis juga. Kalau dilihat dari kacamata Islam, dilihat dari pandangan Islam, bahwa tentu tidak benar, karena tidak ada hadis atau dalil yang sahih di Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan pendapat ini bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Pendapat mereka bahwa Dajjal ada di segitiga Bermuda adalah dengan berdalil hadis riwayat Muslim nomor 2813. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air atau laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Dari hadis ini kemudian orang-orang banyak mengaitkan bahwa segitiga Bermuda adalah tempat Dajjal bergabung dengan iblis. Padahal di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan bahwa kerajaan iblis itu di segitiga Bermuda. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari bahwa ia menceritakan dia pernah menaiki sebuah kapal laut bersama 30 orang yang berpenyakit kulit dan kusta. Mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan di tengah lautan hingga akhirnya terdampar pada sebuah pulau di arah terbenamnya matahari. Mereka menaiki kapal kecil atau sampan, lalu mereka bertemu dengan Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2942.
Di sini juga Rasulullah tidak menyebutkan bahwa pulau itu adalah segitiga Bermuda. Yang kita tahu, yang kita imani adalah bahwa itu sebuah pulau yang hanya Allah yang tahu. Dari dua hadis ini banyak yang menyimpulkan bahwa kerajaan iblis adalah di segitiga Bermuda. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh memastikan letak pulau itu adalah segitiga Bermuda, karena tidak ada dalil sahih yang menyebutkan tentang itu. Ada juga hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2337 dan Ibnu Majah nomor 4072 yang dihasankan oleh Syekh Albani. Dari hadis ini Rasulullah sudah memberi clue. Rasulullah sudah memberi sedikit jawaban bahwa Dajjal akan keluar dari daerah itu, yaitu Khurasan. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetaplah teguh. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dari dua hadis ini tidak bertentangan, karena daerah Khurasan, daerah Persia dan Iran, daerah Syam dan Irak itu sangat berdekatan. Khurasan itu adalah daerah Persia berbatasan dengan Iran, sedangkan hadis kedua tadi menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul di Syam dan Irak, dan itu berdekatan. Jadi sangat aneh kalau ada yang menghubungkan Dajjal akan keluar di segitiga Bermuda, sementara Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa Dajjal akan keluar dari daerah Khurasan atau Syam dan Irak. Segitiga Bermuda sangat jauh dari Syam, antara ujung ke ujung. Tidak mungkin orang beriman akan mengimani apa yang Rasulullah SAW sampaikan, karena beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Banyaknya pesawat yang berjatuhan dan kapal yang hilang tanpa jejak, serta manusia yang tidak ada kabarnya di segitiga Bermuda bukan dalil adanya Dajjal. Kita harus memahami bahwa setiap berita dan informasi yang datang kepada kita, kita harus melakukan cek dan recheck tentang kebenaran informasi tersebut dan sumber dari informasi tersebut. Sebagai contoh, pada saat kita kuliah, membuat skripsi, atau kita membuat makalah pada saat sekolah, kita tidak mengambil asal comot entah dari sumber yang mana, tapi kita mengambil dari sumber yang jelas asal usulnya. Kita mengambil dari informasi yang jelas, kita mengambil dari buku-buku para ahli yang jelas, kita mengambil dari dalil yang jelas. Maka dari itu, hendaknya kita berpikir dengan semak,
pada berita-berita yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita bisa memfilter dan menjadikan sebuah argumen yang kuat karena didasari dengan dalil-dalil atau sumber-sumber yang jelas. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan komentar di bawah. Saya akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan dan ilmu saya. Karena manusia hanya dikasih sedikit ilmu oleh Allah, sedangkan manusia ingin mengungkap rahasia lautan yang luasnya tanpa ujung. Tidak mungkin manusia bisa mengetahui yang gaib, yang hanya Allah Maha mengetahui yang gaib. Tidak mungkin, karena manusia itu sangat sedikit ilmunya. Manusia itu ilmunya hanya di akal pikirannya saja, sedangkan ilmu Allah itu luas. Kata Rasulullah, ilmu manusia itu seperti seseorang yang mencelupkan tangannya di lautan dan mengangkat tangannya sehingga meneteslah air. Yang menetes itu adalah ilmu manusia, sedangkan ilmu Allah seluas lautan. Hai guys, channel ini merupakan channel yang menyajikan fakta dengan sumber yang jelas. Saya menjabarkan, Anda yang menyimpulkan. Saya yang memaparkan, Anda yang menarik benang merah. Saya akan menyajikan kisah-kisah atau informasi-informasi yang menarik, sehingga membuat kita menambah ilmu yang bermanfaat, sekaligus kita bisa mensyukuri ayat-ayat Allah yang berupa alam ini juga. Seandainya manusia itu dicabut kenikmatannya, contoh oksigen yang dia hirup gratis, kita tidak pernah bayar dalam menghirup udara atau oksigen yang Allah berikan. Tapi pada saat dicabut, sedikit saja dicabut, manusia sakit, butuh oksigen, dan oksigen dia beli, dan harganya bukan suatu yang murah. Allah Maha baik, Allah Maha pemberi kenikmatan. Kita saja yang lupa kepada Allah, kita saja yang lupa mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak, yang setiap hari, setiap detik kita nikmati. Hai guys, mari kita sama-sama merenung tentang kebesaran Allah berupa alam ini, berupa lautan, berupa gunung, yang kita melihat gunung sangat takjub. Tidak ada manusia yang bisa membangun gunung, tidak ada manusia yang bisa membangun lautan, hanya Allah Sang Pencipta yang bisa membangun itu semua. Dalam masa pandemi yang kita diuji oleh Allah berupa penyakit yang disebabkan oleh virus yang kecil banget, bahkan tidak kelihatan
dengan mata kita yang hanya bisa dilihat oleh benda sekecil mikroskop. Virus itu mampu membuat badan-badan manusia yang gagah, yang merasa kuat, bisa lemah, bisa sakit, bisa tak berdaya. Badan-badan yang merasa dirinya kuat bisa lemah hanya dengan virus yang kecil. Ini merupakan ujian dari Allah. Ini merupakan ujian dari Allah. Semoga kita tetap sabar, kita tetap berdoa agar virus-virus COVID-19 ini bisa diangkat oleh Allah. Sabar, kita tetap di rumah, menjaga kesehatan demi keluarga kita, demi menjaga kesehatan keluarga kita, demi menjaga kesehatan masyarakat kita, demi menjaga kesehatan penduduk di negara ini. Ikutilah aturan pemerintah, karena pemerintah adalah ulil amri, umaro, ulil amri di antara kita, pemimpin yang memang harus kita taati. Pemerintah adalah pemimpin yang harus kita taati, karena pemerintah memerintahkan sesuatu yang baik agar virus pandemi ini tidak menyebar kemana-mana, tidak meluas. Terima kasih, tetap ikuti channel ini, tetap semangat para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, para UKM di masa pandemi ini, karena saya juga merasakan tergopoh-gopohnya dalam berwirausaha. Tetap semangat, jangan menyerah, terus berdoa dan berikhtiar. Terima kasih. Tetap ikuti channel saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti video-video yang saya upload. Terima kasih. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, all close the door.